Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kabar kami baik, Bu. Yang lainnya? Baik, Ibu. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan konseling kelompok. Dari adik-adik semua, apakah adik-adik pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin dari adik Cindy bisa mengangkat kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, izinkanlah saya membawa doa menurut ajaran dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini pada pagi ini kami akan memulai kegiatan kami. Biarlah kegiatan kami boleh berjalan dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus, hanya ini doa dan pergumulan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih untuk adik Cindy yang sudah membawa kita dalam doa. Baiklah, sebelum Ibu memulai menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok, terlebih dahulu untuk adik-adik bisa memperkenalkan diri. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Lydia Longley Siti. Perkenalkan, nama saya di Menora Jingi, saya kelas 10. Perkenalkan, saya Saidi Hadir dari kelas 10. Halo Saidi. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Di sini, sebelum kita membahas masalah adik-adik, Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling kelompok. Tunggu ya. Jadi, konseling kelompok ialah dalam format kelompok dan akan membahas tentang masalah pribadi adik-adik. Di sini, dalam konseling kelompok di sini, Ibu akan membimbing adik-adik untuk membahas masalah adik-adik yang adik alami selama ini dan kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya masing-masing. Dan adik-adik juga perlu ketahui bahwa masalah yang akan kita bahas yaitu bersifat teman-teman yang lain. Apakah adik-adik dapat memahami?
Jawab, Bu. Bu. Oke, baiklah. Jika adik-adik sudah memahami dengan baik apa itu konseling kelompok, maka kita langsung saja untuk kesepakatan waktu yang harus kita perlukan. Apakah waktu 45 itu cukup untuk membahas masalah adik dan apakah adik-adik setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Baiklah, kalau adik-adik setuju waktunya, maka kita memulainya. Baiklah, Ibu meminta untuk adik-adik untuk menceritakan masalah yang adik-adik alami. Silahkan. Saya pertama, Ibu. Ya, silahkan adik Lydia. Jadi masalah saya yaitu saya sering terlambat ke sekolah, Ibu. Yang lain? Saya, Ibu. Kalau saya kadang tidak mengerjakan tugas sekolah, Ibu. Kalau saya, Ibu, masalah saya sering bolos sekolah, Ibu. Baik, adik-adik sudah memberitahukan permasalahan yang adik-adik alami. Tapi yang akan kita bahas di sini yaitu satu masalah. Kalau misalnya semuanya dibahas, mungkin waktunya akan terlalu banyak. Mungkin masalah yang adik-adik yang lain dapat kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan untuk kesepakatannya, Ibu akan meminta adik-adik menyepakati masalah siapa dulu yang akan dibahas. Baik, siapa dulu yang akan dibahas masalahnya? Ibu, bagaimana kalau masalah teman Lydia saja, Ibu? Apakah adik Lydia bersetuju dengan pendapatnya adik Cindy? Boleh, Bu. Saya setuju. Baiklah, jika adik Lydia sudah menyetujui permasalahan adik Lydia yang akan dibahas, kepada adik Lydia bisa menceritakan masalah adik Lydia secara detail. Nah, begini, Ibu. Jadi masalah saya yaitu saya terlambat sekolah karena pada malam harinya saya sering begadang, sehingga saya bangun terlambat. Dan saya juga harus mengantar adik saya ke sekolah, Ibu. Itu saja, Bu. Baiklah, permasalahan adik Lydia di sini yaitu sering terlambat ya ke sekolah karena sering begadang dan mengantar adiknya ke sekolah. Boleh Ibu tahu alasan adik Lydia begadang itu kenapa? Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu, adik. Baik, Ibu. Maaf, Bu. Nah, jadi malam harinya tuh saya sering nonton TV, Bu. Jadi sampai larut. Jadi kadang saya tidur sekitar jam 1 dan saya bangun terlambat, Bu. Oh, baiklah, alasan dari adik Lydia di sini dapat Ibu simpulkan permasalahannya itu sering datang terlambat karena sering begadang nonton TV ya sampai larut malam. Apakah betul? Betul, Bu. Oke, baiklah. Baik, jadi adik Lydia sudah menceritakan masalahnya dengan detail. Sekarang Ibu minta untuk adik-adik Cindy dan saya di Kadir mungkin bisa memberikan saran atau masukan untuk menyelesaikan masalah adik Lydia. Kepada waktunya Ibu persilakan, mungkin ada.
Baik, kalau dari saya, teman Lydia mungkin dapat berdiskusi dengan orang tua agar bisa membangunkan Lydia pada pagi hari. Terima kasih. Mungkin ada saran dari adik saya di Kadir mungkin untuk temannya Kalau Lydia. Kalau dari saya Ibu, sebaiknya teman Lydia mengatur jam alarm Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saran dan atau masukan yang diberikan oleh adik Cindy dan saya Kadir untuk temannya Lydia. Di sini dapat Ibu simpulkan di sini yang dapat adik Lydia lakukan agar tidak terlambat sekolah, yaitu yang pertama itu yang adik Cindy katakan, yaitu memberitahu kepada orang tua agar dapat membangun adik Lydia di pagi hari. Dan yang kedua itu dari saran dari atau masukan dari adik Saidi, yaitu mengatur alarm agar dapat bangun tepat waktu. Apakah adik Lydia dapat memahami saran yang diberikan oleh teman-temannya dengan baik? Ya Ibu, saya akan mencoba saran dari teman-teman. Baiklah. Tadi kan adik Lydia bilangnya antar adik ke sekolah dulu ya? Ya Bu. Apakah sekolah adik Lydia itu tidak searah begitu? Iya Bu, beda arah. Jadi saya biasa antar dahulu dia, baru saya naik angkutan umum untuk kembali ke sekolah Bu. Oh, berarti kalau misalnya adik Lydia terlambat, kemungkinannya terlambat. Tidak Ibu, saya biasa mengantarkan dia tepat waktu Bu. Tapi saya pikir kan nanti saya naik angkutan umum kan tidak macet Bu, tapi macet. Jadi saya terlambat ke sekolah. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, sedikit masukan atau saran yang Ibu berikan untuk adik Lydia. Yang pertama tadi yang sudah adik Cindy memberikan saran kepada adik untuk memberitahukan orang tua agar dapat membangunkan di pagi hari. Ya, betul sekali. Di sini adik Lydia, kalau misalnya adik Lydia sudah lewatnya itu sekitar jam 1, jam 2 begitu, sebelum adik begadang, adik memberitahukan dulu ke orang tua bahwa besok tolong kalau misalnya saya bangunnya agak susah, tolong dibangunkan, bilang orang tuanya kayak gitu, agar orang tua juga tahu kalau misalnya teman adik Lydia. Dan saran yang kedua itu dari adik saya di Kadir juga menyetel alarm. Ya, benar sekali. Untuk adik Lydia itu supaya menyetel alarm sekitaran jam 5 begitu, agar adik Lydia dapat mempersiapkan dengan baik dan juga menjadwalkan waktunya itu dengan baik dan benar agar waktunya itu tidak terbuang sia-sia. Apalagi kan adik Lydia juga harus mengantar adiknya ke sekolah terlebih dahulu kan, apalagi sekolah adiknya Lydia juga jauh. Susahnya juga dia apakah adik Lydia dapat memahaminya? Baik Ibu. Iya Bu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini. Dan untuk masalah adik-adik yang belum dibahas, tadi adik Cindy dan adik Saidi Kadir ya yang belum dibahas, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya secara terperinci dan jelas lah. Apakah bisa? Bisa Bu. Bisa, Bu.
Baik, jadi waktu kita sudah selesai dan sesuai kesepakatan kita tadi kalau kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk mengakhiri kita dan Adik Saidi bisa memimpin kita dalam doa penutup. Bisa Ibu. Ya, silakan. Mohon dinyalakan kameranya ya. Biar saya punya mati. Izinkanlah saya berdoa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk adik-adik bisa meninggalkan rapat Zoom ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Selamat Bu. Terima kasih, Ibu.